supaya semuanya yang ada di HP ini itu sudah mencakup identitas kependudukan yang bersangkutan. Jika saya pakai IKD, saya munculin KTPL yang di IKD diterima. Ada tempat untuk pengaktifan IKD yaitu di Dedukcapil, kecamatan dan di kelurahan desa. 46. Karena itu targetnya itu adalah 25% dari penduduk Indonesia. Bukan, dari penduduk Banyumas yang sudah perekaman. Oh, ya Banyumas ya. Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang di podcast Tarik Mas seputar informasi Banyumas bersama saya Prio, dan di samping saya sudah hadir narasumber kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, ada Bapak Azhar Nazaruddin. Selamat datang Pak Azhar. Terima kasih Mas Prio. Salam sehat. Siap. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast kami pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak kan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Betul. Nah, ini ranah Bapak kan ngurusin dokumen kependudukan khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, ada informasi berharga apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan melalui podcast ini untuk masyarakat Banyumas? Ini dengar-dengar ada yang baru nih Pak terkait identitas kependudukan digital. Iya, betul Mas Pri. Iya. Identitas kependudukan digital ini sebenarnya sudah di launchingnya itu tahun kemarin sebenarnya. Oke. Akhir tahun ya Pak? Ya, akhir tahun. Kemudian, kita di Banyumas ini sudah melangkah dari bulan Januari sampai bulan Maret, kita udah keliling. Jadi IKD ini adalah sebuah aplikasi. Sebentar, saya tak nyontek dulu ya Mas Pri. Oke, boleh silakan. Sebuah aplikasi. Ya. Aplikasi yang ada di Gawai. Kalau orang umum berarti yang pahamnya itu mungkin HP ya. Iya. HP. Tapi kalau istilah EYD mungkin Gawai itu ya. Iya. Jadi adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui Gawe yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Jadi poinnya di sini adalah mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan. Itu poinnya di situ. Oke, bisa jadi ini adalah inovasi terbaru ya dari Disdukcapil terkait dokumen kependudukan ya. Betul. Ya, nah ini apa bedanya dengan KTP elektronik nih Pak kalau boleh tahu? Ya, kalau kita bicara bedanya itu jelas. Bedanya itu yang kalau kita bicara KTP elektronik fisik itu fisik kartunya ada. Tapi kalau identitas kependudukan digital itu bentuknya KTP elektronik yang digital. Itu merupakan program dari Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Itu konsepnya memang jadi penduduk itu tidak perlu membawa fisik KTPN-nya, cukup membawa aplikasi HP-nya, karena sekarang kan sudah orang nggak mungkin lupa lah kalau bawa dompet, bisa ketinggalan, HP nggak mungkin kan Mas kan? Iya betul banget, saya sering ketinggalan dompet soalnya. Iya, itu jelas nanti. Kan sekarang satu rumah itu pasti memiliki lebih dari dua malah. Betul. Suami istri jelas pegang satu-satu. Kalau anak mungkin ada yang kasih, ada yang enggak. Bisa lebih dari dua, minimal dua. Nah itulah sasaran daripada kita untuk identitas kependudukan digital, supaya semuanya yang ada di HP ini itu sudah mencakup identitas kependudukan yang bersangkutan. Jika tidak membawa KTP, kemudian bisa melakukan pelayanan juga melalui identitas kependudukan digital. Dan semua yang berbasis NIK, yang terintegrasi dengan NIK juga kartunya nanti akan ada di IKD tersebut. Jadi cukup bawa HP, selesai. Oke, jadi misalnya kita ketinggalan KTP pun selama ada IKD itu aman ya? Aman. Saya pernah ke bandara pakai sengaja saya coba. Saya nggak mengeluarkan KTP, baru saya bawa KTP fisiknya. Saya pakai IKD, saya munculin KTPL yang di IKD. Diterima itu. Nggak ada masalah. Mungkin bisa tampilkan dong Pak, biar masyarakat juga tahu nih bentuknya IKD kalau yang sudah registrasi, yang sudah punya aplikasinya itu bakalan kayak gimana sih untuk kalau ketika kita kemana-mana sebagai pengganti KTP Pak? Jadi tampilannya hanya kayak seperti ini. Seperti itu. Digital kalau sudah aktif ya. Kalau yang udah aktif, terus kemudian kalau mau menampilkan semacam yang ada nick-nya segala macam gitu tinggal Pak? Nanti masuk, kemudian masukkan PIN-nya yang sudah terdaftar.
Benar. Syaratnya memang satu, memang harus ada paketan atau sinyal. Kuota ya, ada jaringan internet lah ya. Ya, ada jaringan internetnya. Tinggal pencet dokumen, kemudian di sini ada KTP digital, kemudian kakaknya, kemudian ada biodatanya. Seperti itu. Tinggal mau dilihat atau dibagikan. Ya, boleh di zoom boleh ya, ditunjukin. Iya. Ya. Tapi nanti nick saya kelihatan nggak? Oh iya, Ding. Jangan. Bisa di blur. Iya, bisa di blur nanti ya. Iya. Baik. Itu tadi kan terkait fungsi ya dari IKD ini ternyata sebagai pengganti KTP elektronik ya. Pendamping sebenarnya. Pendamping ya, bukan pengganti ya, karena memang melengkapi ya. Melengkapi. KTP fisik masih digunakan. Ini mungkin ibarat kata kalau kita punya ATM, ada juga mobile banking. Betul sekali Mas G. Konsep perbankan seperti itu kita terapkan, aplikasikan ke dokumen kependudukan. Siap. Nah, untuk mendapatkan IKD ini gimana caranya Pak? Selain kita download kan, itu kan bisa download Play Store, App Store ada ya? Ada. Nah, setelah download kita harus ngapain lagi nih Pak? Cukup hanya 3 saja yang dimasukkan. Yaitu nick-nya, kemudian nomor HP dan email. Setelah itu berproses foto. Nah, poin terakhirnya adalah melakukan scan QR code di lokasi di mana ada tempat untuk pengaktifan IKD, yaitu di Dedukcapil, kecamatan, dan di kelurahan desa. Itu memang harus. Itu langkah keamanan kita harus wajib. Jadi sebenarnya mudah ya. Mudah. Meskipun ini digital gitu ya aplikasinya, tapi tetap harus ada verifikasi ya. Ini mungkin yang membedakan kalau kita misalnya mau transaksi perbankan atau transaksi yang lain kan biasanya kita ada verifikasi pakai ini face kita, tapi nggak perlu ke bank. Tapi kalau ini bedanya tetap harus ada datang ke kantor desa, kelurahan, kecamatan atau di Dukcapil gitu ya. Betul. Karena ini dokumen kependudukan. Dan prinsipnya adalah NIK memang bukan kebutuhan dasar ya. Tapi NIK itu menjadi dasar kebutuhan bagi pelayanan publik. Maka di sini kita harus benar-benar kita keamanannya harus kita terapkan, SOP-nya itu memang harus hadir. Cuma sekali aja kok. Begitu sudah scan QR code selesai, nanti dia kalau hilang install lagi di HP lain, nggak perlu dong scan QR code lagi. Jadi fungsinya dengan datang scan QR code ini adalah sebagai keamanan. Seperti mungkin kita kalau di Hanu ada verifikasi 2 langkah, mungkin itu ya. Betul. Sama ya. Hari ini dokumen negara, dokumen kependudukan, maka harus dilakukan proses face to face gitu. Jadi IKD ini sangat membantu sebenarnya ya. Dan karena nanti IKD ini bisa terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya Pak ya? Terintegrasi dengan dokumen-dokumen yang berbasis NIK seperti BPJS, NPWP dan segala macam yang berbasis NIK. Baik. Jadi dengan satu aplikasi aja kalau sudah terintegrasi dengan tadi ya yang berbasis NIK tadi, dokumen-dokumen lain itu bisa diakses mudah ya. Seperti itu. Dengan cepat juga tanpa mengeluarkan dompet satu-satu, kartunya diambil nggak perlu ya. Tinggal di searching aja ya. Cukup bawa HP saja, nggak perlu bawa dompet, sudah ada KTP, NPWP, BPJS segala macam. Jadi masyarakat Banyumas dan sekitarnya mungkin yang pengen download segera langsung ya di handphone masing-masing. Terus jangan lupa nanti datang ke Disdukcapil atau kecamatan atau desa kelurahan untuk mendapatkan QR code. Setelah itu baru registrasi segala macam gitu Pak ya. Terus apa lagi nih informasi penting yang harus diketahui masyarakat terkait IKD ini Pak? Yang jelas harapan kita ya memang nanti kedepannya itu konsepnya adalah IKD ini semua pelayanan publik yang berbasis NIK itu nanti akan menggunakan IKD, menggunakan digital. Jadi akan memudahkan. Tapi ya jangan salah, tetap fisiknya kita tetap tetap kita ada, tetap bisa diterima. Karena yang namanya ya kaki neni like kan nggak mungkin lah dia pegang Android kan. Betul. Makanya kita tetap kita backup mereka secara pemerintah, tetap kita backup bahwasanya mereka tuh kita kasih KTP fisik tetap. Itu tetap berlaku. Jadi IKD ini hanya pelengkap dari KTP elektronik. KTP elektroniknya tetap berlaku, tetap berguna juga ya.
Oke, nah mungkin kalau ada kekhawatiran nih tentang kebocoran data atau juga mungkin kekhawatiran kalau ada dicuri datanya, nah apakah dari Disdukcapil menjamin nih hal itu tidak terjadi itu? Ya, memang banyak kan kasus yang kemarin di medsos, curka dan segala macam itu kan yang terakhir ada kasus data kependudukan itu. Dari Dirjen Dukcapil itu sudah ada di medsos juga, itu sudah menjamin bahwasannya memang database kependudukan itu aman. Karena di sini sudah di-backup oleh bukan hanya dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi sudah di-backup dari BSSN, kemudian dari Kominfo, dan jelas kita tidak meragukan kemampuan mereka. Dan itu memang diampu oleh anak bangsa sendiri, bukan oleh pihak luar, tapi oleh anak bangsa sendiri, seperti itu. Jadi masyarakat sudah nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir, datanya dari luar dan segala macam nggak perlu khawatir. Jadi nggak ada yang namanya datanya dijual kemana-mana, nggak ada ya. Karena ini aplikasi bikinan anak bangsa yang harus kita dukung ya. Ya, di-backup oleh 3 kementerian. Jadi sungguh sangat aman sekali ya. Bisa aman ya. Baik, mungkin sekarang setelah Anda menyaksikan podcast ini bisa langsung download segera ya. Harus download dong Mas. Harus. Saya juga tadi udah download Pak. Siap, bagus. Ya, tinggal nanti kita publikasikan ya. Kita viralkan IKD ini ya. Belum terlambat ya Pak ya? Masih ada waktu terus ya Pak untuk masih, karena publikasi memang kita masih kecil. Untuk tingkat kabupaten baru 1,46. Karena targetnya itu adalah 25% dari penduduk Indonesia. Bukan, dari penduduk Banyumas yang sudah perekaman. Banyumas ya. Target kita adalah 300 ribuan. Kalau sekarang angkanya baru 20 ribuan. Jadi masih banyak. Jadi ini kita bisa jadi ini ya, istilahnya duta informasi terkait IKD ini ya, supaya banyak yang download ya. Baik, terima kasih Pak Azhar untuk informasi berharganya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para pemirsa makin aware lagi dengan IKD ini, jadi lebih tahu yang selama ini mungkin belum tahu informasi IKD, bisa terbantu dengan apa yang kita bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan Pak Azhar, saya Prio pamit dari podcast Tarik Mas kali ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam semangat.